Sari Rahayu and my name 001276. Nama saya Amalia Dwi Cahyani, NIM saya 2203406. Nama saya Syahrul Maulana dengan NIM 2200197. Halo, perkenalkan nama saya Alif Laila Paramita dengan NIM 2201867. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafiz Yutasya Putra dengan NIM 2202183. Halo, perkenalkan nama saya Mukti Widyajati dengan NIM 2203298. Procurement is the full range of activities related to purchasing goods, works, and service. Pengadaan merupakan serangkaian kegiatan pemenuhan dan pemasokan barang atau jasa untuk kegiatan industri. Procurement differs from purchasing. Pengadaan itu berbeda dengan pembelian. Pengadaan sendiri dimulai dari perencanaan strategis, pengadaan tender, pemilihan vendor, negosiasi pembayaran, pembuatan perjanjian kontrak, pembelian barang atau jasa, penerimaan barang atau jasa, proses pembayaran kepada vendor, dan penilaian kinerja vendor. Sedangkan purchasing hanya merupakan kegiatan pembelian barang atau jasa untuk kebutuhan industri. Dengan kata lain, purchasing merupakan bagian dari procurement. Di sini saya akan menyampaikan 7 hal yang harus diperhatikan pada perencanaan pengadaan barang dan jasa. Yang satu ada identifikasi kebutuhan. Identifikasi kebutuhan ini dilakukan sesuai spesifikasi yang diperlukan serta memenuhi syarat kelayakan. Yang kedua, penyusunan dan penetapan penganggaran. Pengadaan barang harus memperhitungkan biaya administrasi dan biaya pendukung barang yang akan diadakan. Yang ketiga, penetapan kebijakan umum tentang pemaketan pekerjaan. Yang keempat, pengadaan dilakukan dengan cara swakelola atau dengan menggunakan penyedia dan barang jasa. Metode ini dilakukan sesuai pasal 26 ayat 2 nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa. Nomor 5, penyusunan kerangka aturan kerja. Nomor 6, penyusunan jadwal kegiatan. Dengan adanya jadwal kegiatan, maka tahapan pengadaan dapat diawasi pelaksanaannya, apakah sudah sesuai dengan perencanaan atau tidak. Nomor 7, pengumuman rencana umum. Pengumuman rencana ini dilakukan secara terbuka untuk masyarakat. Sekian dari saya, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang strategi PESEL, yaitu politik, ekonomi, sosial, teknologi, legal, dan environment. Saya akan memberikan contoh ojek online. Pertama ada politik. Mengetahui sejauh mana aturan pemerintah bisa mempengaruhi seperti perusahaan ojek online ini perlu menjelaskan tentang asuransi pengemudi dan mematuhi kebijakan gaji. Ada ekonomi. Perusahaan harus menentukan harga produk atau layanan yang tepat bagi konsumen. Seperti jasa ojek online ini yang memiliki tarif yang terjangkau. Nah, sosial. Mengambilkan bahwa lingkungan sesuai yang menjadi kebutuhan masyarakat, seperti penjemputan yang cepat, ramah, dan memberikan pengalaman berkendara yang baik. Teknologi, menawarkan kemudahan, akses, dan keefisienan melalui teknologi baru yang canggih, seperti ojek online ini yang menggunakan media sosial untuk promosi. Legal, undang-undang yang dibuat oleh pemerintah. Contohnya adalah perusahaan ojek online ini belum mengikuti undang-undang ketenagakerjaan dan keselamatan karyawan dengan baik. Environmental atau lingkungan, peran lingkungan yang memberikan pengaruh pada bisnis. Ojek online terpengaruh oleh kemacetan. Sekian dari saya, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang strategi di dalam procurement, yaitu analisis SWOT. SWOT itu sendiri adalah identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi perusahaan dengan mengenali kekuatan dan kelemahan yang ada serta pemahaman akan ancaman dan peluang. Hal ini terutama dimaksudkan untuk mengetahui lebih secara detail terhadap lingkungan usaha masing-masing secara lebih spesifik. Nah, di dalam analisis SWOT itu sendiri terdapat 4 komponen. Yang pertama ada strength. Strength itu adalah kekuatan yang dimana sebuah keunggulan dari perusahaannya. Misalnya brand yang kuat, terus kualitas produk dan sumber daya manusianya berkualitas dan lain sebagainya. Yang kedua ada weakness. Weakness itu adalah kelemahan. Kelemahan ini di dalam perusahaan akan berpotensi menghambat target yang sudah ditetapkan oleh perusahaan, seperti contohnya brand yang kurang terkenal, terus kualitas produk standar, dan lain sebagainya. Terus yang ketiga ada opportunity, yaitu peluang, yang dimana ini merupakan kesempatan yang datang untuk memberikan dampak positif serta mendukung pencapaian tujuan perusahaannya. Sebagai contohnya persaingan kurang ketat, pertumbuhan pasar yang tinggi, dan lain sebagainya. Yang keempat ada trend. Trend itu adalah ancaman. Ini merupakan suatu hal yang dapat memberikan hambatan dan ancaman dalam upaya perusahaan untuk mencapai tujuannya, seperti misalnya pertumbuhan pasar rendah, perkembangan teknologi kurang mendukung, dan lain sebagainya. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih.
Benefit procurement in industry. Manfaat dan keuntungan yang diperoleh organisasi yang mengadopsi manajemen pengadaan adalah: yang pertama, itu dapat menghemat waktu yang berharga. Yang kedua, membantu untuk menjalankan proses pengadaan jauh lebih cepat dan lebih lancar. Yang ketiga, penghematan skala besar. Yang keempat, penjaminan kualitas dalam setiap pembelian. Yang kelima, waktu pengiriman yang lebih efektif dan lebih cepat. Yang keenam, ada pengelolaan jaminan untuk setiap pembelian. Yang ketujuh, berbasis penghematan pada efisiensi operasionalnya. Yang kedelapan, penghematan biaya perbaikan. Yang kesembilan, transparansi. Yang kesepuluh, peningkatan hubungan bisnis dan dengan pemasok dan sebagainya. Purpose of procurement atau tujuan dari pengadaan: A. Menjaga kualitas bahan. B. Membeli bahan dengan harga yang murah dan kualitas pelayanan yang memadai. C. Pengoptimalan inventaris. D. Menghindari duplikasi, pemborosan, kadaluarsa. E. Mempertahankan posisi perusahaan. F. Analisis bahan utama. Lalu terakhir G. Ada mengurangi biaya, adalah untuk memberikan harga yang kompetitif untuk pasokan, memberikan nilai yang paling banyak. Pengadaan juga membantu organisasi untuk menemukan pemasok yang dapat diandalkan dengan harga yang kompetitif dan layanan yang sesuai dengan kebutuhan mereka.